Punya image tampil sederhana, kerap berdaster, tak alergi masuk pasar tradisional, tak lantas membuat Sarwenda ogah merawat kemolekan tubuhnya. Ya, untuk wanita sekelas istri artis serta pengusaha sukses, Sarwenda bisa saja tiap hari perawatan wajah dan bagian tubuh lainnya. Apalagi semakin hari, gurita bisnis sang suami, Ruben Onsu, makin berkembang dengan pundi-pundi uang yang terbilang makin melimpah. Maka wajar jika sesekali Sarwenda pun butuh relaksasi sambil merawat tubuhnya. Apalagi ia dan putra asuhnya Betran Peto belakangan makin sibuk kejar jadwal manggung baik off-air maupun on-air di beberapa acara televisi. Lantas seperti apa keseruan Sarwenda dan putra asuhnya Onyo? Demikian Betran Karib disapa kalau menjalani treatment wajah dan kulit di sebuah klinik di kawasan Kebayoran, Jakarta. Berikut seperti terekam kamera Gospel. Ini aku lagi mau perawatan sama Onyo juga. Jadi Onyo kan udah beranjak remaja, jadi udah harus apalagi kan dia syuting kan otomatis ada kadang pakai bedak gitu, dan kadang ada sedikit jerawat-jerawat remaja ya Nyo ya. Kalau bundanya juga mau perawatan gitu supaya sama ABG-nya sama Onyo. Oke, ini udah sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pastinya semuanya sudah disteril itu pasti. Jadi ketika nanti ada pasien lain lagi datang juga udah langsung disteril dan ditunggu kira-kira 15-20 menit dulu kan dok. Terlihat jelas, ini langsung terlihat. Tadi kan udah dibilang ada perawatan yang bisa langsung kelihatan. Kalau yang ini hasilnya langsung kelihatan. Jadi ini coba diambil dulu stop shot. Ini before-nya ya. Jika selama ini Wenda dikenal sebagai sosok artis kaya raya yang tampil apa adanya, tapi anggapan itu nampaknya keliru. Sebab kepada tim Gospot, ia mengaku justru rutin melakukan perawatan wajah dan kulit. Hal itu ia lakukan selain demi menopang penampilan, juga sadar jika aktivitas memasak dan mencuci saat di rumah membuat kulit tangannya tidak sehat. Ia juga melakukan treatment dengan menggunakan bahan Lux Collagen pada kulit tangan agar tidak memiliki kerutan. Aku udah selesai, langsung terlihat dan langsung bisa aktivitas tanpa perasaan kayak gimana. Cepat, cuman kira-kira setengah jam. Jadi ini sesuai kebutuhan masing-masing ya. Kalau kebutuhan aku kebetulan di tangan karena aku sering nyuci, sering masak, jadi emang tangannya terlihat lebih tua daripada umurnya. Nah kalau misalnya ada orang yang keperluannya bisa di muka, bisa di leher sini nih, bisa di sini gitu. Jadi ini kebutuhan masing-masing. Tadi aku udah treatment apa ya namanya treatmentnya dok? Collagen. Lux Collagen. Jadi kalau misalnya yang pemirsa tahu pasti kalau kolagen itu buat peremajaan kulit gitu. Jadi yang pastinya untuk menghilangkan atau menyamarkan keriput-keriput yang ada. Tidak hanya Sarwenda, anak asuhnya Betran juga ikut melakukan perawatan wajah dengan menggunakan metode laser. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan jerawat yang muncul di wajahnya. Betran mengaku senang walau tidak suka saat wajahnya disuntik. Gak ada rasanya, soalnya tadi Tidur sambil kelihatannya. putih loh ya. Putih kayak bunga ya. Beda lah. Bingung ya kenapa harus disuntik. Nanti Onyo kalau misalnya udah aku kasarannya aja. udah umurnya Onyo baru ngerti. Kalau sekarang kan Onyo paling krim, perawatan yang kayak facial, laser gitu. Oke, ini aku udah selesai perawatannya tuh, bisa dilihat hasilnya langsung terlihat, dan yang pastinya walaupun sering nyuci, masak, gosok, tetap tangannya harus terlihat sesuai dengan umurnya biar lebih awet muda. Oke, terima kasih udah ngikutin perawatan hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Bye.
Kebahagiaan sepertinya selalu menyelimuti keluarga selebriti ini. Tepat tanggal 15 Agustus 2020 beberapa hari lalu, suami Sarwenda, Ruben Onsu, genap berusia 37 tahun. Di hari bahagianya itu, Ruben tampak merayakan secara sederhana bersama orang-orang terdekat di villa pribadinya. Ayah 3 anak ini mendapat 4 kejutan berbeda dari orang-orang terdekatnya. Seperti apa Ruben Onsu memaknai pertambahan usianya di kepala 3+ ini? Iya, cuma dirayain di villa aja gitu. Dan terus memang dirayain sama teman-teman atau teman kerja yang siklusnya saya ketemu setiap hari. Sejumlah selebriti pun turut memberikan ucapan selamat serta doa untuk kakak Jordi Onsu ini. Lantas, hadiah spesial apakah yang diterima Ruben dari orang-orang terkasih? Dan pingsan ya. Nggak tahu ya, gue sepatu, iya dapat sepatu juga nggak tahu tuh gue. Pokoknya kalau buat gue sih mereka ingat ulang tahun dan udah ngucapin juga buat gue sih udah terima kasih gitu. Jadi bukan kado, saya kepengen di usia saya 37 ini lebih banyak didoakan, saya lebih banyak bersyukur dan ibaratnya fokus dengan apa yang saya kerjakan aja lah. Depannya semoga menjadi ayah yang luar biasa, kerjaannya makin lancar, tapi yang penting adalah harus sehat gitu. Pemirsa, tanggal 24 Agustus 2020 mendatang, stasiun televisi Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI akan merayakan ulang tahun hari jadinya yang ke-31. Puncak perayaan ulang tahun tersebut akan digelar pada 25 Agustus 2020. Sederet musisi ternama dan artis papan atas akan turut meramaikan perhelatan akbar seperti trio trending idol, Ziva, Tiara, dan Lyodra, para pemain putri untuk pangeran, hingga musisi sekaliber Judika, Ari Lasso, Mita The Virgin, duet satu keluarga Al El Dandul, serta masih banyak lagi. Yang menarik di perayaan Ulta kali ini menggunakan konsep 3 generasi sesuai umur RCTI yang sudah 3 dekade. Latar penampilan dari berbagai genre, mulai musik hingga pementasan drama pun akan semakin meriah dengan konsep 3 panggung sekaligus yang disiapkan secara live. Untuk acara Anniversary Celebration RCTI ulang tahun ke-21 tahun di tanggal 25 Agustus nanti, kita membawa konsep 3 generasi, 3 stages. Tentunya ini semua kita melihat situasi RCTI itu kan umurnya sudah melewati 3 dekade karena pas kita 31 tahun. Di luar itu dengan situasi yang sekarang kita kenapa bermain dengan 3 stages tadi, ini supaya kita juga menjaga protokol kesehatannya, supaya nggak ada penumpukan dan lain-lain. Jadi kita akan mainkan di studio RCTI Plus, studio 10 dan studio 14. Dari segi genrenya sendiri, ini akan menjadi kolaborasi dari banyak sekali berbagai genre yang saat ini memang sedang diminati. Contoh ya, saya ambil kayak Putri untuk Pangeran itu kan sebuah sinetron yang saat ini juga sedang sangat diminati oleh penonton TV. Kita akan bawa para pemain-pemain sinetron tersebut, itu ada Carol, ada Ranti, ada Riza, ada hari ini semua mereka akan perform di acara Malam Puncak. Itu yang dari sisi sinetron. Kalau dari sisi musik, karena memang kita bawa dari berbagai genre dan 3 generasi tadi, mungkin generasi yang paling awal kita bawanya adalah dari Bang Haji, King of Dangdut. Kemudian yang paling mudanya kita bawa juga adalah anak-anak millennials yang muncul dari Idol kemarin. Saya rasa juga semua orang udah familiar sama Tiara, Lyodra, dan Ziva. Dan yang tak kalah menarik, di malam puncak perayaan itu akan ada penampilan unik dari anak-anak pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yakni Al Ghazali, Al Rumi, dan Abdul Qadir Jailani. Ketiga buah cinta Maya dan Dhani yang pernah tergabung dalam grup band laki-laki ini akan berkolaborasi di atas panggung. Seperti apa persiapan yang sudah mereka lakukan untuk tampil lebih maksimal? Kita harus chemistry yang udah lama hilang itu harus disatuin kembali gitu ya. Jadi kita latihan terus. Kemarin udah alhamdulillah latihan di puncak udah mulai dapet chemistry-nya gitu ya. Jadi ya paling itu latihan terus.